Puji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Bisa dan bertepuk penuh tangan, sukacita. Bapak Ngopa. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berikan senyuman yang termanis pada teman-teman saudara kita, sahabat kita, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oma Opa, siapa yang bangunnya paling pagi angkat tangan? Ada yang bangun jam 3. Subuh nih pasti nih Oma Opa nih. Semangat ya Oma Opa ya. Oma Opa semua, kita bertemu kembali di dalam persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Kita bersukacita bersama dengan Tuhan di tempat ini untuk bisa kita memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita ini ada yang belum kenal satu sama lain. Silakan tengok kanan, tengok kiri. Kanan kirinya. Depan belakang. Ya, saling berkenalan ya. Itulah sahabat-sahabat kita, ya sahabat-sahabat kita semua yang sudah Tuhan kasih kepada untuk bisa bersekutu bersama pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sambil bertepuk tangan, bisa bergoyang, berjoget untuk kita bisa memuji Tuhan dengan bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk kanan kiri kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk kananmu, kau sahabatku, tunjuk kirimu, kau sahabatku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk sahabat kita di kanan kiri kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk oma-oma. Mari oma-opa sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh dengan kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami semua yang seiman untuk bisa bersekutu bersama, untuk bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-firman-Mu. Itu adalah suatu sukacita yang besar bagi kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah persekutuan Philadelphia pada pagi ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau juga yang akan pimpin dan berkati anak-Mu yang terkasih Bapak Bambang Laksoyono yang akan menyampaikan firman-firman-Mu Tuhan, dan juga mereka yang mengikutinya, melayaninya pada pagi hari ini untuk semua bisa berjalan dengan lancar. Dan Tuhan, kiranya yang hadir Engkau berkati, Engkau beri hikmat untuk supaya Tuhan bisa mendengar, menerima firman-Mu dan bermanfaat bagi kehidupannya dan juga menguatkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Oma Opa, kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa kita. Kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Silakan Bapak Agung yang akan mempersembahkan pujian, dipersilakan. Salam, Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, juga Opa dan Oma. Kiranya berkat kasih anugerah Bapa Surgawi di dalam nama Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan atas kehidupan Bapak dan Ibu serta Opa dan Oma. Terima kasih untuk segenap pengurus school pada hari ini yang telah berkenan memperkenankan kami untuk kami mempersembahkan pujian juga kepada Bapak Bambang Lakso yang pada hari ini boleh memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, izinkan kami untuk memuji di dalam pujian ku nyanyi haleluya.
percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak dan Ibu, mari kita akan bernyanyi bersama, merenungkan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Bapak dan Ibu. Puji Tuhan untuk persembahan pujian yang boleh dinyanyikan dengan sangat indah oleh Bapak Agung, terima kasih. Dan kiranya menjadi berkat kita semua yang boleh mendengarkannya. Mari Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, saat ini kami menyembah-Mu dengan segenap jiwa dan roh kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk Engkau bentuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Walaupun kami telah menjadi warga usia lanjut, menjadi Oma Opa, namun kami senantiasa rindu untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Sehingga jikalau saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu, kami mohon Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami semua, bukan cuma sekedar sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh dimampukan untuk mengerti melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan kami dikuatkan dan dihibur untuk dapat melakukan sabda firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Terkhusus kami semua berdoa ya Tuhan, untuk anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman Tuhan pada persekutuan Philadelphia GKI Marta Gereja hari ini. Engkau yang memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikannya itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan saja dan dapat disampaikan dengan lancar, dengan jelas, dengan benar. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online melalui channel YouTube GKI Marta Gereja, siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada persekutuan Philadelphia pada siang hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan tema, yaitu mengaku salah, mudah atau susah. Didasari dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 21. Ya. Bagi yang membawa Alkitab bisa dibuka, bagi yang tidak membawa Alkitab, saya telah menyiapkan tayangan untuk boleh kita simak dan baca bersama-sama ya. Mari kita akan lihat bagaimana Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 21 berbicara kepada kita demikian. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia
kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Amin. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak merenungkan tema mengaku salah, mudah atau susah. Yuk pertama-tama kita belajar ya, sebuah pelajaran sederhana dari cucu kita. Nah oma opa, kalau kita melihat mungkin anak-anak kita dulu ya, dan juga cucu-cucu kita bertengkar karena suatu mainan ya, mungkin kita terbiasa berkata ya, yuk saling salaman, minta maaf ya, karena cucu kita banyak ya, kita orangnya juga sangat murah hati memberikan cucu-cucunya mainan, pas kumpul ya, entah pas hari Natal ya atau hari Paskah mereka pulang,
berada di rumah kita ya, wah semuanya ramai, ternyata ada cucu yang berantem ya, berebut mainan ya, saling ejek terkait dengan orang tuanya mungkin ya, bahkan mungkin berantem gara-gara main kelereng dan sebagainya ya. Sebagai oma opa mungkin didikan VOC ya gitu ya, zaman Belanda yang keras, lalu kita mengatakan dengan nada keras, ayo saling salaman, minta maaf ya, oh gitu ya. Wah cucunya datang ya, maaf ya kak gitu ya, maaf ya dek, wah ya kita merasa sebagai oma opa yang sangat bijaksana ya, karena meminta cucu-cucu kita, generasi muda kita untuk saling minta maaf, bersalaman satu dengan yang lain. Nah oma opa, bagi mereka disuruh minta maaf itu sangat mudah ya, sebagai anak kecil. 5 menit berselang mereka sudah bisa tertawa dan berlarian bersama lagi. Betul ya oma opa ya, kalau kita lihat anak kecil ya, saya biasa ngamati anak-anak kecil kelas SD itu main sepak bola di lapangan Aji Barang Kulon ya. Wah main berantem ya, ada yang nangis, salam-salaman, main lagi gitu ya. Enggak berantem, enggak terus jotaan itu enggak ya, main lagi ya. Biasa-biasa saja ya. Tapi pertanyaannya, mengapa semakin sulit saat kita bertambah usia? Betul enggak mau apa? Minta maaf sama pasangannya, sudah sama-sama lanjut usia, gampang enggak? Susah ya? Wah ya, didiamkan ya gitu ya. Mengapa semakin sulit saat kita bertambah usia? Yuk mari kita jujur pada diri kita sendiri. Semakin rambut memutih dan pengalaman kita bertambah, ternyata mengucapkan kata maaf ya saya salah justru semakin berat. Betul? Betul, ada yang gampang sekali sama pasangannya, maaf ya Pak gitu ya, maaf ya Ma, gampang. Wah tunggu dulu gitu ya, nah, sebelum nanti sinetronnya selesai berjilid-jilid di Indonesia ya, saya nggak mau minta maaf ya. Nah ini yang terjadi. Nah pertanyaannya, loh kok mengapa Pak? Kok bisa ya kami oma opa itu sulit sekali ngomong minta maaf ya, seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pengalaman kita ya, baca buku ini, buku itu, kok angel temen ya, susah ngomong minta maaf. Ternyata oma opa ada tembok gengsi di balik status kita yang sudah usia lanjut ini ya, yang sudah banyak pengalaman. Katanya banyak makan asam garam ya. Bagaimana apalagi kita kadangkala juga harus bekerja mati-matian ya, berjumpa yang namanya resiko pekerjaan ya, di jalanan keras, gengsi ya. Kita mengatakan, loh saya kan lebih tua, dia kan lebih muda, kok saya yang harus minta maaf? Betul enggak ama apa ya? Kadangkala gitu ya, aku sing luwe tua kok kae sing cah enom, kok aku sing njaluk maaf kan gitu ya. Lah aku lebih tua. Terus kita mengatakan, saya orang tuanya, masa saya yang minta maaf ya? Dulu dia masih kecil, wah ya, tak rawat, tak bimbing, tak nafkahi, kok sekarang saya disuruh minta maaf. Lah gitu ya. Padahal mungkin oma opa atau orang tua ini yang memang benar-benar salah gitu ya. Pengelolaan manajemen keuangannya salah, minta uang terus kepada anaknya tapi enggak mau minta salah ya. Coba dihitung berapa pengeluaranku dulu, beli susu, beli popok, wah ya rentetan itu kita katakan minta maaf. Oh no way gitu ya, aku enggak mau ya. Terus kita mungkin beralasan, wajarlah saya marah. Mereka yang harus maklumi, orang muda itu enggak tahu zamannya kami dulu menenteng senjata ya, melawan Belanda gitu ya. Wah mereka masih belum ada apa-apanya, belum lahir. Jadi wajar saya malah, mereka harus maklum, nah, gitu ya. Waduh, kalau diukur dengan timbangan, ternyata gengsi kita yang mengakibatkan kita ini sulit minta maaf ya. Kita berdasarkan usia jauh lebih tua dari mereka, status kita jauh lebih berpengalaman, kok minta maaf ya, maaf ya. Jadi yang lebih berat gengsi kita dibandingkan kerendahan hati kita. Itu alasan kita. Dan ternyata kita pada hari ini dibimbing sebuah kisah yang sangat indah ya,
dari seorang Yakub di mana dia punya ganjalan masa lalu ya. Sebagai seorang bapak leluhur, ternyata dia punya ganjalan masa lalu oma opa ya. Kita belajar dari Yakub. Dia adalah orang besar dan sangat diberkati Tuhan ya. Namun Yakub ini menyimpan satu ganjalan besar. Ternyata kesalahan masa lalu yang belum diselesaikan dengan kakaknya Esau ya. Nanti kita akan cek and recheck gitu ya, kehidupan oma opa sekalian ya, apakah ada ganjalan. Tapi kita belajar dulu dari Yakub. Yakub punya ganjalan masa lalu, belum diselesaikan dengan kakaknya Esau. Yakub berpikir ya, ketika dia menjalani hari demi hari ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, harapannya ganjalan masa lalu, masa lalu, kesalahan masa lalu itu bisa akan terhapus dengan sendirinya. Nyata-nyatanya oma opa, waktu tidak pernah menghapus yang namanya kesalahan. Ya. Dari tahun yang ke-0, Yakub menipu Esau dan mencuri hak kesulungannya. Tapi 20 tahun kemudian, ya, ternyata ketika Yakub pulang dan merasa sangat ketakutan dan sesak hati, ya, 20 tahun lebih, oma opa, kesalahan masa lalu masih mengganjal di hatinya. Di sini kita belajar, ternyata bersembunyi dari masalah selama berpuluh-puluh tahun itu tidak membuat permasalahan kita selesai. Ya. Ini hanya memperpanjang bayangan beban di hati kita. Betul ya oma apa ya? Pernah ya merasakan ya kesalahan masa lalu itu ternyata masih saja kita bawa ya. Aku pernah berbuat salah. Kok kita sudah sampai tua pun kita ya tetap ingat ya, kita merasa bersalah ya. Ada ini oma yang cantik-cantik ini memutus pacarnya dulu, wah ya, zaman pakai surat-suratan ya. Kita selesai sampai di sini gitu ya. Semut-semut ya ada di sekolah itu menjadi saksi kita ya. Kita putus ya, kita merasa bersalah ya. Waduh, ketika aku memutuskan pacarku di depan dinding sekolah gitu ya, hidupnya kacau ya, kita merasa bersalah. Kalau ketemu orangnya kita merasa sungkan. Padahal sudah sama-sama tua ya, sudah sama-sama menikah dan punya cucu, tetap saja ada rasa bersalah. Betul ya? Opa-opa juga sama ya. Aku merasa bersalah dulu ketika aku punya uang. Kenapa tidak aku pergunakan uangku ini untuk menyekolahkan anak-anakku? Malah tak pakai untuk hura-hura ya, foya-foya, untuk hobiku ya, beli alat pancing, waktu itu harganya 1 juta itu ya, padahal emas waktu itu baru 20.000 misalnya ya, wah uangnya habis hanya untuk hobi. Tidak pernah menghapus kesalahan, waktu yang kita jalani. Nah berawal dari kesadaran di hadapan Tuhan, apa yang Yakub lakukan saat ketakutan? Ngerti, kakaknya juga menghampiri dia, gak tanggung-tanggung ya. Tadi bawa pasukan ya, 400, waduh keder ya. Yakub ini takut, dia berdoa. Ketika dia takut, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Ya. Yakub berdoa dan menyadari, benar-benar sadar, aku ini enggak layak kok, aku pernah berbuat kesalahan dan dosa, aku enggak layak menerima kasih dan kesetiaan Tuhan. Ya. Ternyata oma opa, keberanian meminta maaf kepada manusia selalu dimulai dari kesadaran bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dosa kita yang jauh lebih besar. Ya. Makanya dalam liturgi GKI, oma opa ya yang GKI tahu betul setelah berita anugerah itu ya, kita ngapain? Salam damai ya gitu ya. Jadi nanti kalau besok kebaktian, oma opa pernah bersalah kepada teman ya, didatangi walaupun dari sana ya, salam damai ya gitu ya. Boleh saja jalan ya, supaya benar-benar kita mau menyadari aku salah kok, minta pengampunan. Lebih dahulu sadar, ternyata Tuhan lebih dulu mengampuni dosa kita. Dan dari kisah kita belajar, ternyata Yakub rela turun tahta
dan mengambil sebuah tindakan. Yakub tidak cuman berhenti pada doa, wis doa tok gitu ya. Tapi Yakub melakukan sebuah tindakan yang nyata. Apa tindakan yang nyata itu? Menyiapkan ratusan hewan ternak sebagai hadiah. Gak cuman satu loh, tak kei yo wedhus siji gitu ya. Enggak ya, tak kasih ya sapi 2, kambing 10 ya, seperti gambar di situ itu ya. Ada cat itu ya, kalau beli dapat undian ya, cuman sedikit, enggak, ratusan ekor ya. Nilainya berapa kalau dikurskan ya? Bisa ratusan juta ya. Menyiapkan ratusan hewan ternak sebagai hadiah. Lalu berpesan agar pelayannya menyebut Esau sebagai tuanku. Luar biasa ya. Esau disebut sebagai tuan. Sementara bagaimana dirinya sendiri disebut sebagai hamba ya. Hubungan hamba dan tuan kita tahu betul. Tuan itu selalu berada di atas dan hamba selalu ada di bawah. Yakub merendahkan dirinya. Aku hamba, sebut kakakku sebagai tuan. Ini tindakan nyata ya. Karena seringkali tadi ya kita walaupun ngaku salah tetap pinginnya kita tetap setara ya. Kita setara ya, enggak. Tapi Yakub merendahkan dirinya. Yakub yang dulu sombong merebut hak kesulungan, kini rela merendahkan egonya, merendahkan dirinya demi memulihkan hubungan. Oma opa rela merendahkan ego, merendahkan diri untuk memulihkan hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu. Tunggu dulu ya, kembali lagi tadi ya, gengsi tadi itu ya, status dan usia lebih tua kok aku disuruh merendahkan diri. Nah, kita belajar oma opa, kerangka pemulihan hati ala Yakub ya. 3 langkah berurutan untuk melepaskan beban puluhan tahun dan meraih kedamaian batin. Apa yang dilakukan? Pertama-tama orang mau minta maaf itu dibutuhkan yang namanya sadar ya. Kalau orang Jawa ngomong ndablek ya itu ya. Lah itu angel ya. Kita harus pertama dulu sadar. Waktu tidak menyembuhkan salah. Kalau kita berbuat salah ya itu akan tetap ada terhitung. Enggak bisa waktu itu kemudian menyembuhkan salah. Enggak. Salah ya salah ya. Itu tetap ada dalam hidup kita kecuali kita menyelesaikannya. Yang kedua rendah hati. Yuk kita mengingat pengampunan Tuhan. Kalau kita ya salah ya kita diampuni. Maka kalau kita salah kita harus berani meminta pengampunan. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan dan pelanggaran. Dan mari kita bertindak, kita berdoa, kita melakukan aksi, mengucapkan kata maaf kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman sahabat kita, kepada cucu-cucu kita. Yuk kita bertindak, mengucapkan kata maaf. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana realita di tengah luang keluarga kita? Kalau kita hidup masih bersama dengan pasangan, anak, cucu, mertua, pernahkah salah ucap pada pasangan hidup kita? Aku menyesal menikahimu, wah gitu ya. Dulu kamu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya harta dalam hidupmu, gitu ya. Ternyata benar dia nggak punya harta ya, punyanya ya ini ya. Karena dulu pengangguran, ya rumah saja ngontrak, nikah ya benar hartanya cuman saya ini ya istrinya ya. Nah itu nggak ngapusi tapi dia mengatakan seperti itu, penyesalan luar biasa ya. Pernah salah sangka pada menantu kita ya, kok masak diam-diam gitu ya, kok meneng-meneng baik gitu ya. Apa itu yang ditaburi ya itu ya. Masak asin luar biasa, arep mateni aku apa gitu ya. Nah, karena kita sudah lanjut usia ya, aku darah tinggi tahu enggak kok masak asin. Oh, namanya menantunya lagi belajar masak gitu ya. Namanya sendoknya dilalah, kok ya tumpah gitu ya, keasinan tapi salah sangka. Kamu mau membunuh saya ya, sudah tahu saya hipertensi pakainya asin-asin. Nah gitu ya. Wah, menantunya memberikan martabak manis. Ini martabak manis sudah tahu saya diabetes, penyakit gula, dibelikan ini biar cepat mati ya, pengen dapat warisannya. Wah yang ngomongnya macam-macam wes ya, salah sangka pada menantu kita ya.
Diajakin naik mobil, mobilnya tinggi. Lah sudah tahu kakinya sudah getar disuruh naik mobil lah gitu ya. Ya wes ngebis baik gitu ya. Wah, salah sangka lagi ya dan sebagainya. Pernah enggak terlalu keras memarahi anak kita? Pernah enggak kita memarahi terlalu keras yo? Bocah goblok gitu ya. Di sekolah kayak larang-larang gitu ya. Di sekolah kan mahal-mahal tetap bodoh gitu ya. Terlalu keras anak kita sakit hati ya. Pernah enggak kita minta maaf karena omongan seperti itu ya? Saya pernah oma opa, bapak ibu diomongi bodoh itu pernah. Ketika dulu satu SMP belajar bahasa Inggris itu ya, gitu ya. Harusnya jawabnya he is ya, he are. Wow goblok kayak gitu ya. Kakak saya dulu ranking bahasa Inggris pinter, saya baru belajar bahasa Inggris. Digoblok-gobloki saya mandek bapak ibu ya, bahasa Inggris gak mau belajar lagi. Waduh sakit hati. Nah seringkali kita gengsi, memilih diam dan sekedar berharap besok pagi semuanya kembali normal dengan sendirinya. Betul? Kalau kita berbuat salah, wis paling esok bisa berdamai sendiri. Ternyata enggak, oma opa. Itu membekas dalam hati orang yang kita sakiti hatinya. Di mana kita berbuat salah padanya, itu membekas ya. Omongan kakak saya di tahun 94 tuh sampai sekarang masih saya ingat ya. Di goblok-goblok itu benar-benar masih ada gitu ya. Waduh aku benar-benar sakit hati gitu ya. Ini kita perlu menyadari betul realita di tengah ruang keluarga kita. Ya. Untuk itu kita perlu membongkar ketakutan kita tentang harga diri atau gengsi kita ya. Mitosnya kalau saya minta maaf harga diri saya jatuh gitu ya. Sebagai orang tua kok minta maaf harga diri jatuh. Faktanya oma opa, meminta maaf justru membuat kita semakin dihormati. Wih, wong tua gelem minta maaf ya, jempolan ya, dihormati ya. Luar biasa ya. Salah satu kedisiplinan orang Jepang itu berani minta maaf ya. Kalau pejabatnya salah ya, salah itu berani minta maaf dan mengundurkan diri ya. Kalau di Indonesia apa? Pansos ya, panjat sosial ya, malah jadi artis itu ya. Wah, dada-dada pakai rompi KPK ya. Justru kita perlu ya ngomong, iya aku minta maaf tidak melakukan tugasku dengan baik. Terus mitosnya saya ini senior, harusnya dituruti ya gitu ya. Karena biasanya dalam kultur kita memang ya kita mendahulukan yang lansia ya, senior, yuk senior duluan, jalan duluan gitu ya, yuk makan duluan, nah gitu ya. Jadi senior harusnya dituruti. Tapi faktanya, kenyataannya, kebesaran hati senior terlihat saat ia berani merendah ya. Anak sekolah minggu biar duluan. Nah gitu ya, ini kan kebesaran hati ya. Wah ini orang tua luar biasa jempolannya. Bukannya justru bocah cilik, minggir, wah, gitu, dipendeli ya gitu ya. Minggir gitu ya. Kita ngambil duluan makanannya ya. Yang anak kecilnya sampai nangis, malaper gitu ya. Itu opanya galak, meneng gitu ya. Juta loh ya. Malah kita jadi tidak baik contohnya. Terus mitosnya terlihat lemah di mata cucu ya. Kalau kita minta maaf kan, loh kayak didikan VOC minta maaf ya, lembek gitu ya. Lah gimana lemah lembut ya, lemah gemulai ya. Enggak, faktanya ternyata ketika kita minta maaf, kita menjadi pahlawan kerendahan hati bagi keluarga. Contoh yang baik, opa dan oma mau minta maaf, itu contoh teladan yang baik ya. Jadi ini yang perlu kita sadari. Untuk itu kita perlu mewariskan hal yang baik dalam kehidupan generasi muda kita. Warisan yang terbaik jauh melampaui harta kita ya. Karena biasanya ya, kita itu berpikirnya kan hanya sekedar materi ya. Warisan terbaik bagi keluarga bukanlah sekedar rumah atau tabungan. Karena itu bisa tiba-tiba habis ya. Bencana, perang, habis. Saat anak dan cucu melihat oma opa berani berbesar hati, meminta maaf, kita sedang mewariskan teladan kerendahan hati. Ini luar biasa ya, mewariskan teladan kerendahan hati. Di momen itulah, di peristiwa itulah, iman Kristen kita terbukti nyata dan bukan cuma sekedar teori. Dan nanti oma opa, kalau kita ini benar-benar selalu punya hidup yang berani untuk meminta maaf, hadiahnya masa tua yang sangat ringan ya. Jadi kalau kita ini berani meminta maaf, masa tua kita ini ringan ya. Mari kita menikmati masa tua kita
dengan hati yang ringan, tanpa beban rahasia, tanpa kepahitan, melepaskan gengsi adalah kunci untuk meraih kedamaian penuh ya. Jadi ingat kalau pengen masa tua kita ini ringan, ya nggak ada permusuhan, nggak ada beban karena berbuat kesalahan. Yuk kita berani meminta maaf ya, lebih dulu ya. Nah ini menjadi penting ya, jangan gengsi terhadap anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap cucu-cucu kita, terhadap teman-teman kita. Untuk itu saya ajak yuk kita renungkan sejenak. Adakah seseorang, mungkin pasangan yang duduk di rumah atau yang hadir saat ini, entah itu anak, entah itu menantu, atau sahabat lama yang hatinya pernah kita sakiti. Ya. Coba kita renungkan, ada enggak seseorang yang pernah kita sakiti hatinya? Kita ingat-ingat, apa ya yang pernah kulakukan terhadap seseorang sampai dia sakit hati dan bahkan bermusuhan sampai detik ini. Pertanyaannya, sudahkah kita secara tulus meminta maaf kepadanya hari ini? Pernahkah kita minta maaf kepada mereka? Ya, jangan-jangan kita merasa waktu yang akan menghapus segalanya. Buktinya sampai kita oma opa, masih saja kesalahan itu ada dipendam dalam hidupnya atau hidup kita. Kita diundang untuk memiliki kedewasaan rohani. Keberanian mendewasakan rohani kita. Mengakui kesalahan sekali lagi ya, sama sekali bukan tanda kelemahan. Itu adalah medali kedewasaan rohani kita. Itu adalah hadiah kedewasaan rohani kita. Untuk itu dalam persekutuan Philadelphia hari ini saya mengajak, yuk beranikan diri, ulurkan tanganmu hari ini, bereskan, selesaikan setiap relasi hubungan agar damai sejahtera Kristus memenuhi masa tua kita ya. Ini menjadi penting ya. Dan satu pesan untuk oma opa yang tinggal di Panti Freda Budi Dharma Kasih, saya tahu betul bagaimana tinggal dalam suatu tempat ya, setiap hari ketemu biasanya bisa berantem gitu ya. Wah, pinjam sisir, pinjam apa ya. Kok bisa saya ngomong begitu? Saya dulu tantenya juga tinggal di Panti Freda Budi Dharma Kasih ya. Kadang-kala ya berantem ya dan sebagainya. Ingat, beranikan dirimu, ulurkan tanganmu hari ini, bereskan setiap hubungan dan damai sejahtera Kristus memenuhi masa tua kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening untuk kita semua. Saat hening selesai dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari oma opa dari Panti Freda Budi Dharma Kasih Purbalingga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sendiri di sini. Iya. Shalom Opa Oma, puji syukur pada Tuhan pada firman yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Lokso Yuwono dalam Persekutuan Philadelphia GKI Marta Dirja. Nah, saya ini ngomong sebentar ya, jadi melalui kisah Yakub kita belajar bahwa waktu tidak pernah menghapus kesalahan.
Nah, bersembunyi dari masalah hanya memperpanjang beban di hati. Yakub tidak hanya berdoa, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menghadapi Esau dan memulihkan hubungan yang telah rusak. Nah, sebagai tanggapan atas firman Tuhan, Opa dan Oma dari Panti Reda Budi Dharma Kasih akan mempersembahkan pujian Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa selama Tuhan memberi kehidupan, kita tetap dapat menjadi berkat dengan mewariskan kerendahan hati, kasih dan damai kepada sesama. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggallah bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Bisa nyanyi bersama ya Oma, Opa? Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggallah bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ia tetap semangat di hari tua. Terima kasih.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari Oma Opa di Panti Breda Budi Dharma Kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan yang baik dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Ya, amin. Nah, selanjutnya apa nih Bu Lisa? Terima kasih juga kepada anak Tuhan Bapak Bambang Nasuyono Terima kasih Bu yang Lisa. sudah menyampaikan firman-firman Tuhan untuk kita belajar meminta maaf sebagai kewujud kedewasaan rohani. Terima kasih, Amin, Tuhan amin. memberkati. Terima kasih Bu Lisa. Ya. Untuk selanjutnya persembahan ya Pak Bambang ya. Betul, Persembahan, mari kita menyisihkan sedikit berkat Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dipersilahkan untuk yang bertugas. Sambil kita menyanyikan pujian PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik mengiringi persembahan kita. Saya undang Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dengan penuh kasih Ibu Nani untuk menaikkan doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan Philadelphia ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, kuduskan agar menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari yang kami rasakan hingga hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami ada selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini kepada tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya Tuhan campur tangan agar menjadi berguna bagi sesama kami semua, sesama manusia, sesama jemaat, dan sesama saudara-saudara yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua doa-doa ini hanya di dalam tangan Tuhan. Dan menjadi berkat ini menjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkembang di tangan-tangan yang takut akan Tuhan. Dan menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami, di gereja GKI Marta Dirja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah selanjutnya
Dipersilakan duduk. Selanjutnya kita masuk ke fellowship. Saya mengundang oma opa yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Ya, siapa saja ini? Ya, mungkin dari Bu Nani atau pengurus kul sudah ada info terkait dengan teman-teman kita oma opa yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Ibu Syoknio, oke, ada lagi. Ya, yuk. Oh, Pak Budi, mari silakan Pak Budi ya. Oh, Pak Singgi, puji Tuhan ya. Ada lagi yang berulang tahun pada bulan Juli ini? Ya. Oh, Bu Hana, mana Bu Hana? Bu Hana betul ulang tahun bulan Juli? Oke Bu Ani, oke. Perlu kursi buat duduk? Ada 2, Bu Hana juga perlu kursi buat duduk kalau sulit. Ada Pak Agung ulang tahun Juli juga. 4 Juli, oke puji Tuhan. Ya. Oh, oke ya. Sebentar, perlu kursi kah? Perlu. Sebentar. Oke ya. Oke. Mari di sini. Di tengah. Oke. Oma Ani? Oh, enggak apa-apa loh, bisa ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Oke, sebutkan nama dan ulang tahun yang keberapa ini. Bukan untuk menghina ya, tetapi untuk bersyukur ya. Ulang tahun yang keberapa itu ya. Kadang-kala kalau yang muda-muda, ulang tahun keberapa? Lah izin lah gitu ya. Kalau opa-opa harus semangat. Mari Pak Agung silakan. Mungkin sudah banyak yang tahu nama saya Bapak Agung pribadi. Saya dilahirkan tanggal 4 Juli. Kalau sekarang usia 66 tahun. Iya. 66 tahun, puji Tuhan. Mari Pak Sigi. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pada 4 Juli kemarin kebetulan sama dengan Pak Agung. Usia saya genap 73 tahun. Dan sampai sekarang masih diberi berkat untuk hidup sehat. Terima kasih. 73 tahun ya, nanti bisa tanya resepnya nih gimana kok. Ya mari. Nama saya Budi Utomo. Saya lahir 80 tahun yang lalu. Tepatnya 6 Juli 1948. Ya, ya. Nah, Tuhan memberikan pada saya sesuatu yang luar biasa bagi saya. Rasanya itu tenaga masih tetap seperti dulu waktu masih muda. Terima kasih ya. Masih kuat macul Pak. Macul masih. Oke masih Pak Budi. Puji Tuhan. 80 tahun. Berikan tepuk tangan ya. Nah, ini tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu ya. Mari. Nama saya Hana Lindawati. Umur saya 73. 73 tahun. Iya. Berikan tepuk tangan Bu Hana ya. Masih kuat juga seperti muda dulu. Iya. Oke, Masih. Masih ya, puji Tuhan. Mari Om Ani. Saya nama saya Ani Lestiati, umur 85 tahun. Puji Tuhan, 85 tahun. Ya. Nama saya Lisyoknyo, umur saya 73 tahun. Mari. Berikan tepuk tangan untuk Oma Opa kita ya. Ternyata yang paling tua Oma Ani 85 tahun ya Oma ya. Ya, puji Tuhan kita diberikan umur panjang oleh Tuhan. Kita akan rayakan fellowship kita dengan selamat ulang tahun kawanku ya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, bertepuk tangan. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun,
Selamat ulang tahun kawanku. Damai di hatiku, damai di hatiku. Selamat ulang tahun kawanku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kawanku. Damai di hatimu, damai di hatiku. Selamat ulang tahun kawanku. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan terus berbahagia di dalam Tuhan. Jangan lupa berani mengucapkan kata maaf. Nanti kita akan doakan di bagian penghujung persekutuan kita. Dipersilakan duduk terlebih dahulu. Kita akan akhiri persekutuan kita dengan pujian. Mari Pak Budi bisa duduk dulu nanti. Mari dipersilakan duduk dulu, kembali ke tempat duduk. Nanti kita akan doakan di penghujung persekutuan Philadelphia ini. Saya undang Oma Opa untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Mars Komisi Usia Lanjut ya. Yang menulis lagu dan syair ini adalah Bapak Hendro ya dari GKI Purworejo Kelampok. Kita nyanyikan. Komisi Usia Lanjut Gereja Kristen Indonesia, maju terus, maju pantang mundur. Usia boleh bertambah, semangat tak pernah goyah, untuk berkarya masyurkan namanya. Melayani, mengasihi, berbagai sepenuh hati, untuk makhluk alam semesta ini. Ciptakan damai di hati, datangkan surga di bumi, membuat hidup semakin berarti. Komisi Usia Lanjut Gereja Kristen Indonesia, maju terus, maju pantang mundur. Fisik tak lagi andalan, sharing kasih pengalaman, pantang diam dan berpangku tangan. Belajar tak pernah henti kepada siapapun nanti, rendah hati bukan rendah diri. Kendalikan diri ini, kesempatan kami beri generasi penerus kami. Puji Tuhan ya. Semoga nanti kalau tiap persekutuan Philadelphia kita nyanyikan lagu Mars ini akan semakin lebih hafal ya. Mohon maaf karena tulisannya mungkin tadi kecil-kecil ya. Nah, dipersilakan duduk, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan Philadelphia pada pagi sampai siang hari ini, sehingga persekutuan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan sungguh Tuhan, di tengah persekutuan kami ada sahabat-sahabat kami, Oma Opa yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Dengan bertambahnya satu usia di dalam kehidupan mereka yang membuat mereka semakin dikokohkan menjadi warga usia lanjut. Kiranya walaupun fisik mereka semakin menurun, namun kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan semangat yang baru terus-menerus kepada sahabat kami Oma Opa GKI Mata Direja untuk terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan untuk mereka dapat berkarya. Untuk itu Engkau yang memberikan kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, Engkau yang juga akan memberikan teman, sahabat di kanan kiri yang terus mendukung, serta keluarga yang terus memberikan perhatian, cinta kasih kepada mereka semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun terus memohon akan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sebagai warga senior, warga usia lanjut berani untuk mengambil sebuah tindakan, yaitu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami lukai hatinya karena kami melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa yang membuat hidup mereka
berantakan, membuat mereka menderita, membuat mereka menangis dan meratap. Untuk itu kami mau Tuhan untuk merendahkan ego kami, merendahkan diri kami, karena kami sadar waktu tidak menghapus kesalahan, sehingga kami harus berani memulai hari ini meminta maaf kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada menantu-menantu kami, kepada teman-teman kami, di mana kami berbuat salah kepada mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun nanti akan menikmati ramah tamah bersama. Tuhan yang akan memberkati supaya kami boleh bercengkrama sambil ngobrol dengan penuh sukacita, berbagi kisah pengalaman kami. Dan jikalau nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan Kau yang akan mengantar kami semua dari gereja ini sampai kediaman kami masing-masing dengan selamat. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Opa dari Panti Werda Budi Dharma Kasih Purbalingga, Engkau yang juga akan melindungi perjalanan mereka dari GKI Marta Gereja kembali ke Panti Werda dengan selamat, dan Engkau tetap memberkati kehidupan mereka di sana bersama dengan para sahabat yang lain, sehingga Engkau terus berkarya melalui mereka masing-masing dan juga para karyawan, para pengurus di Panti Werda, sehingga Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah syafaat kami naikkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyapa para sahabat kita yang mengikuti siaran online. Mari kita melihat ke arah Bapak Firman yang akan memandu kita. Ya kita, sebentar, kita akan dada dan katakan shalom ya. 1, 2, 3, shalom. Tuhan memberkati.